adalah Presiden Republik Indonesia, nggak akan tunduk kepada Saya merujuk pernyataan Profesor Ikrar Nursabakti tersebut ya. Ya memang seharusnya demikian. Kalau Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, ya memang tidak harus tunduk kepada mantan presidennya yang telah lalu. Karena ya yang berkuasa memang sudah Bapak Prabowo Subianto gitu loh. Harusnya memang seperti itu gitu loh. Kalau seorang presiden kemudian tunduk dan patuh kepada seseorang yang lain, nah itu yang justru harus dipertanyakan, seperti itu gitu loh. Apalagi orang lain bisa mengendalikan presiden, merasa bisa mengendalikan presiden tersebut gitu loh. Ya itu memang tidak seharusnya seperti itu dalam kepemimpinan gitu loh. Harusnya seperti itu. Walaupun misalnya orang tersebut telah berjasa atau secara tidak langsung membuat dia menjadi Presiden Republik Indonesia, seperti itu. Tapi kan ya kalau dia sudah menjadi Presiden Republik Indonesia, tunduk patuhnya kepada rakyat Indonesia, terhadap konstitusi Indonesia, seperti itu. Ya sah-sah saja misalnya apabila dalam mengambil suatu keputusan dia meminta petunjuk atau juga meminta saran dari presiden sebelumnya atau saran dari orang-orang yang dia anggap punya pengalaman, punya pandangan yang baik, seperti itu. Tapi keputusan ada di tangan presiden. Itu loh. Ya kebolak-balik lah kalau kemudian misalnya Pak Prabowo menjadi presiden, dia harus tunduk patuh kepada presiden, mantan presiden misalnya Jokowi yang sudah mengendorse misalnya. Yaitu ya sesuatu yang salah gitu loh. Nah, saya kira kalau misalnya nanti Pak Presiden Prabowo terpilih begitu kan, saya kira dengan latar belakang dan sifat beliau, dia memang tidak akan melupakan lah orang yang telah berjasa terhadap dirinya. Coba tanya kepada orang-orang dekatnya, anak buahnya, atau orang yang pernah berhubungan dengan beliau secara intens dan dekat, atau politisi-politisi yang pernah bekerja sama dengan beliau. Beliau itu orang yang sangat tahu balas budi, sangat tahu bagaimana orang yang telah membantunya, orang yang telah istilahnya bekerja untuknya, orang yang telah berjasa kepadanya, dia wongke seperti itu, dalam batas-batas bahwa orang tersebut memang harus diperhatikan, seperti itu. Banyak contohnya gitu loh. Anak buah beliau yang beliau muliakan, mantan anak buah yang beliau angkat derajatnya, bahkan orang-orang lain banyak yang beliau bantu, seperti itu. Dan saya kira nantinya kalau Pak Presiden Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, tentunya ya dia sebagai seorang presiden mempunyai otoritas penuh, independensi penuh untuk memutuskan sesuatu hal. Tapi tentunya dia akan meminta nasihat, pendapat dari banyak pihak, dari pembantu-pembantunya, menteri-menterinya, dari Dewan Pertimbangan Presidennya, misalnya dari ahli-ahli yang lain, dan tentunya dari pendahulu-pendahulu dan senior-seniornya, seperti itu. Apabila keputusan tersebut adalah keputusan yang krusial dan tentunya membutuhkan pertimbangan yang banyak, gitu loh. Nah, mengenai ya saya juga agak heran juga pendapat seorang profesor seperti itu ya. Dan beliau juga tentang pendapatnya juga yang
selalu sekarang lebih menyerang ke Bapak Jokowi dan keluarganya. Selain Gibran, beliau menyerang Presiden Jokowi dan juga menyerang Kaisang yang dianggap terlalu instan menjadi ketua umum PSI ya, seperti itu. Nah, dia menyatakan masa baru 2 hari menjadi anggota, kemudian diangkat menjadi ketua umum gitu loh. Ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ya memang karena politik di Indonesia ini masih sangat istilahnya baru berdemokrasi mungkin ya, membutuhkan sebuah partai apabila akan menang itu membutuhkan orang yang terkenal, orang yang berpengaruh, orang yang ya fenomenal lah seperti itu. Nah, adalah wajar partai PSI yang partai baru gitu, partai baru, kemudian kaderisasinya belum mantap, kemudian kader-kadernya juga belum banyak yang menjadi tokoh seperti itu kan, merekrut orang-orang baru untuk menaikkan elektabilitas partai gitu loh. Itu wajar dilakukan sebuah partai baru, seperti halnya juga sebuah perusahaan, misalnya perusahaan baru gitu kan, dia ingin meningkatkan engage atau kesadaran masyarakat terhadap sebuah merek dari perusahaan itu, dia tentunya akan melakukan marketing yang tentunya dirasa akan cepat meningkatkan keterkenalan produknya seperti itu. Demikian juga partai gitu loh. Karena dia ingin menang pemilu besok atau meraih suara yang banyak, dia melakukan cara-cara yang misalnya menurut orang di luar nurul ya, gitu kan. Ya, tapi kan itu sah-sah saja bagi partai politik di Indonesia gitu loh. Jangan dibandingkan dengan partai-partai politik yang sudah lama. Misalnya partai politik yang menurut saya sekarang paling tua usianya itu ya, kalau dari dirunut sejarah sebenarnya adalah PDIP, karena PDIP reinkarnasi dari PDI di zaman Orde Baru, dan PDI itu reinkarnasi dari PNI seperti itu. Ya mungkin partai besar ya, kalau partai yang lain misalnya ya PBB yang mungkin reinkarnasi dari Masumi ya. Kalau partai-partai yang sekarang ini kan muncul di era Orde Baru kan, bahkan era demokrasi gitu kan, baru era reformasi gitu loh, seperti itu. Jadi ya wajar saja PSI menggunakan sah-sah saja menggunakan Kaisang yang sekarang dinilai bisa menarik massa untuk memilih PSI, karena sejalan dengan jadi diri PSI yang partai anak muda, kemudian partai yang menjunjung tinggi mau meningkatkan peran anak muda. Ya, PSI sebagai anak muda yang kebetulan terkenal karena dia adalah anak presiden, fun gitu loh. Kemudian ya mempunyai basis massa, mempunyai pengaruh banyak, ya PSI merekrutnya dan kemudian menjadikan beliau sebagai ketua umum. Itu sah-sah saja cara PSI untuk meningkatkan elektabilitasnya gitu loh. Dan partai-partai yang lain juga melakukan hal yang sama gitu loh. Ya seperti halnya juga dengan PDI Perjuangan. Seperti yang saya sampaikan waktu lalu ya, kenapa PDI Perjuangan mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai presiden, bukan mencalonkan Mbak Puan misalnya, yang awalnya Ganjar Pranowo sendiri di internal PDI Perjuangan tidak banyak yang mendukung, kalangan elitnya bahkan lebih cenderung ke Mbak Puan gitu loh. Mbak Puan dengan didukung misalnya ada pembentukan Dewan Kolonel waktu itu, dan bahkan Ganjar Pranowo sendiri sempat dikucilkan di PDI Perjuangan gitu loh.
Tapi kemudian realistis PD Perjuangan karena ingin menang